Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nama saya Stefania Maharani. nama saya Aslamia. Nama saya Andi Anggraini. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi pertemuan kelima dan keenam. Materi pertemuan keenam yaitu kemiringan dan kecengan data. Selamat bersiap. Ukuran kemencengan atau skewness. Ukuran kemencengan menunjukkan derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Distribusi dikatakan tidak simetris jika nilai rata-rata, median, dan modusnya tidak sama. Jika distribusi menceng ke kanan atau ekor lebih panjang ke kanan disebut memiliki kemencengan positif. Sebaliknya, jika menceng ke kiri, ekor lebih panjang ke kiri, disebut memiliki kemencengan negatif. Pada distribusi miring, mean cenderung bergeser ke arah ekor. Distribusi simetris memiliki rata-rata, median, dan modus yang sama. Ukuran kemencengan. Ukuran tingkat kemencengan atau SK menurut Pearson adalah sebagai berikut. Yang pertama, X sama dengan median sama dengan modus. Yang kedua, X lebih besar dari median dan modus. Yang ketiga, X lebih kecil dari median dan modus. Koefisien kemencengan Pearson. Ukuran tingkat kemencengan SK adalah SK sama dengan X dikurangi mod per S, di mana SK sama dengan koefisien kemencengan Pearson, X adalah rata-rata, mod adalah modus, dan S adalah simpangan baku. Apabila secara empiris didapatkan hubungan antar nilai pusat sebagai mod sama dengan 3 dikali X dikurangi median, maka rumus kemencengan di atas dapat diubah menjadi SK sama dengan 3 dikali X dikurangi median per S. Jika nilai SK dihubungkan dengan keadaan kurva, maka SK sama dengan 0, maka distribusi dikatakan simetris sekitar meannya. Makin jauh hasil SK dari 0, maka makin besar tingkat kemencengannya. Lalu selanjutnya, SK lebih besar dari 0, maka distribusi menceng ke kanan, nilai-nilai terkonsentrasi pada sisi kanan atau mean terletak di sebelah kanan modus, sehingga kurva memiliki ekor memanjang ke kanan atau menceng ke kanan atau menceng positif. Dan yang terakhir, SK lebih kecil dari 0, maka distribusi menceng ke kiri. Nilai-nilai terkonsentrasi pada sisi kanan atau mean terletak di sebelah kiri modus, sehingga kurva memiliki ekor memanjang ke kiri atau menceng ke kiri atau menceng negatif. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Berikut ini adalah data nilai ujian statistik dari 40 mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang pada tahun 2016. Di sini bisa kita lihat tabel distribusinya. Lalu kita disuruh mencari nilai SK dan ujilah arah kemencengannya dan gunakan kedua rumus tersebut. Yang kedua, gambarlah kurvanya. Langkah-langkah penyelesaiannya ialah kita membuat tabel penolong perhitungan seperti pada contoh berikut. Lalu, setelah kita membuat tabel tersebut, kita mencari rata-rata dengan rumus sigma F dikali XI per N. Berarti sama dengan 2700 dibagi 40. Hasilnya 67,5. Berarti rata-rata kita 67,5. Lalu, di sini kita mempunyai diketahuinya. Untuk median, letak median sama dengan 1/2N, yaitu berarti 1/2N dikali 40. 40 adalah jumlah frekuensinya, yaitu sama dengan 20. TBK-nya itu 60,5, terletak pada kelas 61 sampai 70. FM-nya 8, FK-nya 4 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 12, dan interval kelasnya adalah 10. Lalu, untuk mencari median dengan rumus TBK ditambah 1/2N dikurangi FK per FM dikali interval. Berarti di sini kita masukkan TBK-nya yaitu 60,5. Lalu kita masukkan 1/240. 1/2 dikali 40 dikurangi 12 per 8 dikali 10 intervalnya. Lalu sama dengan 60,5 ditambah 8/8 dikali 10. 60,5 ditambah 10 yaitu hasilnya 70,5. Lalu selanjutnya kita mencari penyelesaian untuk modus. Frekuensi terbesar adalah 12, berarti modus terletak pada kelas kelima, yaitu di nilai 1 sampai 80.
Dengan diketahui di sini adalah TBK sama dengan 70,5, F-nya sama dengan 11, D1-nya 11 dikurangi 8 yaitu 3, D2-nya 11 dikurangi 7 yaitu 4, dan intervalnya yaitu 10. Lalu kita bisa mencari modus dengan rumus TBK modus ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali interval. Di sini kita bisa masukkan angkanya, yaitu TBK adalah 70,5 ditambah D1 yaitu 3 per D1 ditambah D2 yaitu 3 ditambah 4 dikali 10 sama dengan 70,5 ditambah 4,3. Hasilnya adalah 74,7. S sama dengan akar 1 dibagi N dikurang 1 dikali sigma N I sama dengan 1 buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung 2 dikali FI sama dengan akar 1 dibagi 40 kurang 1 dikali 10,840 sama dengan min akar 1 dibagi 39 dikali 10,840 sama dengan akar 277,9487 sama dengan 16,67. Jadi ukuran tingkat kemencengan atau SK adalah SK sama dengan X bar dikurang mod dibagi S sama dengan 67,5 dikurang 74,7 dibagi 16,67 sama dengan min 8,2 dibagi 16,67 sama dengan min 0,4919. Oleh karena itu, nilai SK-nya negatif min 0,04919, maka kurvanya menceng ke kiri atau menceng negatif. Di bagian samping bisa kita lihat bentuk kurvanya. Garis biru menunjukkan nilai modus atau puncak data di 75,7. Garis merah menunjukkan rata-rata atau mean di 67,5 yang berada di kiri modus. Ini menunjukkan distribusi memang miring ke kiri. Kurva tampak tidak simetris karena adanya pergeseran rata-rata ke arah kiri. Koefisien kemencengan momen didasarkan pada perbandingan momen ketiga dengan pangkat 3 simpang baku. Koefisien menencengan momen dilambangkan dengan A3. Koefisien kemencengan momen disebut juga kemencengan relatif. Apabila nilai A3 dihubungkan dengan keadaan kurva, didapatkan 1. Untuk distribusi simetris atau normal, nilai A3 sama dengan 0. Kedua, untuk distribusi menceng ke kanan, nilai A3 sama dengan positif. Ketiga, untuk distribusi menceng ke kiri, nilai A3 sama dengan negatif. Menurut Carl Pearson, distribusi yang memiliki nilai A3 lebih dari 0,50 adalah distribusi yang sangat menceng. Menurut Kinney dan Keeping, nilai A3 bervariasi antara lebih dari 2 bagi distribusi yang menceng. Kriteria, jika min 2,0 lebih kecil dari A3 lebih dari 2,0 maka dapat diinterpretasikan berdistribusi normal atau hamper normal. Untuk mencari nilai A3 dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Untuk rumusnya bisa kalian lihat sendiri di gambar. Untuk contoh soalnya, di sini kita menggunakan data nilai ujian statistik mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Pamulang tahun 2016 dengan jumlah responden sebanyak 40 orang. Pertama-tama, kita hitung nilai tengah dari masing-masing kelas. Caranya adalah nilai tengah atau XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Contoh, untuk kelas 31 sampai 40, kita jumlahkan lalu kita bagi 2 dan hasilnya 35,5. Untuk kelas 41 sampai 50, 41 ditambah 50 dibagi 2, hasilnya 45,5 dan seterusnya sampai kelas terakhir. Setelah mendapatkan XI dari setiap kelas, langkah berikutnya adalah mengalihkan XI dengan frekuensi kelas tersebut. Contoh, kelas 31 sampai 40, 35,5 dikali 4, hasilnya 142. Lakukan ini untuk semua kelas, lalu jumlahkan hasilnya. Maka total hasil dari F dikali XI adalah 2700. Rata-rata kita hitung dengan rumus X bar sama dengan jumlah F dikali XI dibagi jumlah responden. Jadi X bar sama dengan 2700 dibagi 40 sama dengan 67,5. Selanjutnya kita hitung XI dikurang X bar, lalu hasilnya dikuadratkan dan dipangkat 3. Setelah itu dikalikan lagi dengan frekuensinya masing-masing. Contohnya XI sama dengan 35,5, maka 35,5 kita kurangkan 67,5 sama dengan min 32. Lalu min 32 kita jadikan pangkat 2 dan hasilnya adalah 10,24. Kalikan hasil itu dengan frekuensinya. Contoh 10,24 tadi dikali 4, maka hasilnya 40,96. Ulangi proses ini untuk semua kelas lalu jumlahkan semuanya. Total dari F dikali XI dikurang X bar kuadrat hasilnya 10,860. Total dari F dikali XI kurang bar hasil pangkat 3 adalah min 81,360. Rumus simpangan baku adalah S sama dengan akar dari jumlah F dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi N. Jadi, S sama dengan akar dari 10,860 dibagi 40 sama dengan akar dari 271,5. Hasilnya kurang lebih 16,47. Setelah itu kita hitung S pangkat 3, yaitu S pangkat 3 sama dengan 16,47 pangkat 3 sama dengan 4474,26.
Rumus koefisien kemencengan atau A3 adalah A3 sama dengan jumlah F dikali SI dikurang X bar pangkat 3 dibagi N dikali S pangkat 3. A3 sama dengan min 81,360 dibagi 40 dikali 4474,26. Maka hasilnya adalah min 0,4546. Kesimpulannya, karena hasilnya negatif, maka distribusi datanya miring ke kiri atau disebut kemencengan negatif. Artinya nilai tinggi lebih banyak didapat oleh mahasiswa dibanding nilai rendah. Ukuran keruncingan data atau kurtosis. Berdasarkan keruncingannya, kurva distribusi dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Leptokurtik, yaitu merupakan distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi atau kurva sangat runcing. Yang kedua, platikurtik, yaitu merupakan distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar, yaitu kurva agak datar. 3. Mesokurtik, yaitu merupakan distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar. Bila distribusi merupakan distribusi simetris, maka distribusi mesokurtik dianggap sebagai distribusi normal. Pengukuran kurtosis untuk data yang tidak dikelompokkan atau data tunggal, yaitu rumusnya A4 sama dengan M4 dibagi S pangkat 4 sama dengan 1 dibagi N sigma NI sama dengan 1 buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 4 dibagi S pangkat 4. Untuk data yang dikelompokkan, rumusnya A4 sama dengan M4 dibagi S pangkat 4 sama dengan 1 dibagi N sigma NI sama dengan 1 dikali FI dikali buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 4 dibagi S pangkat 4, di mana XI yaitu nilai pada data ke I, X bar yaitu rata-rata, FI yaitu frekuensi, dan MI yaitu momen ke I di sekitar rata-rata. Contohnya, tentukanlah koefisien keruncingan dari hasil praktikum pengukuran yang memperoleh hasil pengukuran panjang dalam cm sebagai berikut, yaitu 11, 16, 15, 12, 21, 19, dan 17. Berikut ini penyelesaian soal sebelumnya menggunakan tabel penolong perhitungan, yaitu XI-nya sudah ketemu 111. Kita akan mencari X dikurang X bar, yaitu dengan cara hasil XI 111 dikurang 11,86 yang sudah dicari di bawah tabel ini. Yaitu berikutnya kita akan mencari X kurang X bar dipangkatkan 2, yaitu dengan dicari dengan cara 4,86 tadi tinggal dipangkatkan 2 dengan hasil 23,5918 dan seterusnya. Berikutnya kita cari X kurang X bar yang dipangkatkan 4, yaitu sama dengan sebelumnya, tinggal 4,86 tadi dipangkatkan 4 dengan hasil 556,5748 dan seterusnya. Berikutnya kita akan mencari simpangan bakunya dengan rumus akar 1 dikurang N kurang 1 dikali sigma buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 sama dengan akar 1 dibagi 111 dikurang 1 dikali 1577,277, yaitu akar 15,7728 dengan hasil 3,97. Berikutnya kita akan mencari ukuran keruncingan A4-nya dengan rumus 1 dibagi N sigma NI sama dengan 1 buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 4 dibagi S pangkat 4 sama dengan 1 dibagi 111 dikali 1577,277 dibagi 3,97 pangkat 4, yaitu sama dengan 14,2097 dibagi 248,406 dengan hasil 0,057. Dari perhitungan diperoleh A4-nya yaitu 0,057 kurang dari 3, maka kurva berbentuk landai atau platikurtik. Kita akan melihat contoh selanjutnya, yaitu tentukanlah koefisien keruncingan data nilai ujian statistik dari 40 mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Pamulang pada tahun 2016 dengan menggunakan koefisien keruncingan momen atau A4. Di sampingnya ada data-datanya. Berikut ada penyelesaian menggunakan tabel penolong perhitungannya. Caranya sama dengan di A3 atau koefisien kemencengan momen tadi, yang membedakan hanya yang terakhir yaitu pangkat 4, dan caranya bersama dengan tadi yang di atas yang sebelumnya yaitu pangkat 3. Penyelesaian dari data soal ini yaitu kita sudah mencari rata-ratanya atau mainnya tadi, yaitu hasilnya 67,5. Berikutnya simpangan bakunya dengan rumus 1 dibagi N kurang 1 dikali sigma NI sama dengan 1 buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 dikali FI, yaitu sama dengan akar 1 dibagi 40 kurang 1 dikali 10840 sama dengan akar 1 dibagi 39 dikali 10840 sama dengan akar 277,949 dengan hasil 16,67. Berikutnya mencari koefisien keruncingan momen atau A4 dengan rumus M4 dibagi S pangkat 4 sama dengan 1 dibagi N sigma buka kurung X kurang X bar tutup kurung pangkat 4 dikali FI dibagi S pangkat 4 sama dengan 1 dibagi 40 dikali 7,010,080 dibagi 16,67 pangkat 4 sama dengan 17,5252 dibagi 77,222,241 hasilnya 2,2695. Karena 4 2,2695 kurang dari 3, maka kurvanya berbentuk platikurtik atau landai atau bisa dibilang datar seperti contoh gambar penyelesaian yang ada di soal sebelumnya.